Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalina Cantika Dewi. Saya dari Fakultas Hukum. NPM saya 23021000208. Di sini saya akan menjelaskan matkul aplikasi komputer, yaitu dampak teknologi informasi pada industri. Transformasi masyarakat 5.0. Yang pertama, dampak transformasi teknologi informasi. Yang kedua, peran pemerintah dalam tantangan. Yang ketiga, transformasi teknik informasi untuk inklusi sosial, implikasi etis, klasifikasi komputer, teknologi semikonduktor, jenis perangkat lunak, studi kasus perangkat lunak, hukum, mengamankan data sensitif. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Dampak transformasi teknologi informasi, pekerjaan dan kualitas hidup. Teknologi informasi di industri 4.0 menciptakan peluang kerja dan mengganggu pola kerja tradisional. Peningkatan otomatis dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan, namun juga membawa efisiensi dan inovasi bagi industri. Kualitas hidup manusia meningkat seiring dengan kemajuan teknologi, namun menimbulkan kekhawatiran dan keterputusan sosial. Selanjutnya, mempromosikan literasi digital dan akses terhadap dapat memberdayakan komunitas marginal. Implikasi etis teknologi informasi di masyarakat 5.0. Keamanan data, privasi, dan bias algoritma merupakan permasalahan etika utama di era transformasi digital. Kerangka kerja dan peraturan pengambilan keputusan yang etis sangat penting untuk memastikan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab. Transparansi, akuntabilitas, dan keadilan harus menjadi pedoman penerapan sistem teknologi informasi di masyarakat. Selanjutnya ada klasifikasi komputer, ukuran, fungsi, dan arsitektur. Komputer diklasifikasikan berdasarkan ukurannya menjadi superkomputer, mainframe, mini komputer, dan mikrokomputer. Komputer yang berbeda melayani fungsi tertentu seperti pemrosesan data, simulasi, multimedia, dan komunikasi. Arsitektur prosesor mengkategorikan komputer sebagai CISC, RISC, dan sistem hybrid. Memahami klasifikasi komputer membantu dalam memilih teknologi yang tepat untuk tugas tertentu. Teknologi semikonduktor, evolusi dan kinerja. Kemajuan teknologi semikonduktor telah menghasilkan chip komputer yang lebih kecil, lebih cepat, dan hemat energi. Hukum Moore memperkirakan penggandaan transistor pada sebuah chip setiap 2 tahun, sehingga mendorong kemajuan teknologi. Inovasi semikonduktor telah merevolusi kekuatan komputasi dan memungkinkan aplikasi baru dalam IA dan IoT. Desain semikonduktor yang efisien sangat penting untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan komputer. Selanjutnya ada jenis perangkat lunak, fungsi sehari-hari. Kategori perangkat lunak mencakup perangkat lunak sistem seperti sistem operasi, perangkat lunak aplikasi untuk tugas tertentu, dan program utilitas. Perangkat lunak produktivitas seperti pengolah kata, spreadsheet, dan alat presentasi menyederhanakan tugas kerja. Perangkat lunak hiburan seperti permainan dan aplikasi, multimedia menyediakan aktivitas rekreasi. Perangkat lunak keamanan melindungi sistem dari ancaman dan memastikan penanganan data yang aman. Selanjutnya ada studi kasus perangkat lunak hukum, efisiensi dan keamanan. Menerapkan sistem manajemen file elektronik meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas dokumen hukum. Langkah-langkah keamanan data seperti enkripsi, kontrol akses, dan audit rutin memastikan kerahasiaan klien. Kepatuhan terhadap standar privasi seperti GDPR dan HIPAA sangat penting untuk sistem perangkat lunak ilegal. Program pelatihan dan kesadaran pengguna sangat penting untuk mencegah pelanggaran data dan memastikan perlindungan data. Selanjutnya, mengamankan data sensitif.
memastikan kepatuhan. Tetapkan kontrol akses dan protokol enkripsi yang ketat untuk melindungi informasi hukum yang sensitif. Pemantauan dan audit sistem secara berkala untuk mendeteksi dan mencegah pelanggaran data yang tidak sah. Kepatuhan terhadap peraturan hukum dan standar industri untuk melindungi data klien dan menjaga kerahasiaan. Pelatihan berkelanjutan dan program kesadaran bagi staf untuk memastikan praktik terbaik keamanan data diikuti. Selanjutnya, kesimpulan. Merangkul teknologi secara etis. Teknologi informasi membawa manfaat sekaligus tantangan bagi masyarakat, sehingga memerlukan pengelolaan dan tata kelola yang bijaksana. Pemerintah, lembaga, dan individu harus bekerja sama untuk memanfaatkan teknologi demi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Pertimbangan etis dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab sangat penting untuk membangun masa depan yang menguntungkan semua orang dan mengatasi tantangan yang menerima inovasi kita dapat. Oke, terima kasih. Sampai situ saja penjelasan saya. Jika ada yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.